dengan provinsi lain. Di Provinsi Jawa Barat, tentunya PPDB tahun ini adalah PPDB PDI. Jadi tidak seperti tahun-tahun yang lalu, dan sekarang yang begitu cermat, yang begitu tepat para mahasiswa sendiri, baik kepada orang tuanya maupun kepada masyarakat maupun kepada SMP-SMP terdekat yang akan memasukkan siswanya ke SMA 1 Ciranjang. Jadi perlu Bapak Ibu pun diberi pemahaman agar memiliki satu konsep pemahaman yang sama. Jadi antara Bapak dan Ibu tidak memiliki pemahaman yang berbeda. Baik Bapak dan Ibu, prinsip PPDB, ya, prinsip PPDB itu sama lah seperti tahun-tahun yang lalu prinsipnya, yaitu prinsipnya adalah non-diskriminatif, artinya tidak membeda-bedakan golongan, suku, ras, ataupun agama. Yang penting mereka itu memiliki kesempatan yang sama. Kedua, objektif, kemudian transparan, ya secara terbuka, akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan, dan berkeadilan, artinya berkeadilan, jadi memberikan kesempatan yang sama kepada semua pihak. Akhirnya bahwa setiap warga negara Indonesia yang waktunya sudah memulai masuk ke SMA atau SMK atau SLB, mereka punya hak untuk masuk ke sekolah yang menjadi tujuannya. Namun karena batas-batas ketentuan yang diberikan, tentu tidak akan semua siswa bisa tertampung di sekolah negeri. Kalau haknya sama, tetapi kesempatannya mungkin tidak akan semua karena keterbatasan kuota di setiap sekolah. Itu prinsip PPDB, jadi perlu dipahami, non-diskriminatif, objektif, ya, transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, penyelenggaraan PPDB sendiri sudah diawali sejak bulan awal ini, diawali dengan pendataan daya tampung dari tiap-tiap sekolah. Untuk sekolah kita, SMA 1 Ciranjang, daya tampungnya adalah 12 rombongan belajar. Jadi daya tampung sekolah kita itu untuk kelas 10 sekarang 12 rombongan belajar, meskipun rombongan rombal gitu hanya ada 34 ya. Kalau dilihat dari teknis itu kita kurang 2, tapi masih bisa dilakukan di ruangan yang lain. Jadi 12 rombel yang terdiri dari 36 perombalnya. Kita dimaksimalkan satu rombelnya 36 peserta didik. Di jumlah keseluruhan kita sebanyak 12 rombel tersebut akan menerima 432 calon peserta didik, seperti halnya tahun-tahun sebelumnya. Nah, mudah-mudahan ini bisa tercapai. Untuk pembagian kuotanya, Bapak Ibu yang mati, itu dibagi 4 jalur. Jalur yang pertama, jalur zonasi. Ya. Jalur zonasi itu persentasenya 50% dari daya tampung, sehingga jumlah yang akan diterima di jalur sebanyak 215 calon peserta didik. Itu untuk zonasi 50%. Tahun yang lalu 9%, sekarang menjadi 50%. Untuk afirmasi di dalam juknis itu harus Jawa Barat
menambah 5% menjadi 20% mengambil dari jatah prestasi. Ya, Bapak Ibu, di-off kan? Di-off-kan aja itunya, mic-nya kan tidak usah di-on kan, di-off-kan aja. Untuk mungkin skripsi buka aja. Ambil gitu. Pokoknya dimatikan, di-off-kan. Jadi untuk jatah yang akhirnya hanya 80. Untuk jalur prestasi akademik dan non akademik, ya non akademik itu bisa dari jalur olahraga, pramuka, UKS, PMR ataupun yang lain-lainnya. Ya. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan kejuaraannya di luar distrik provinsi. Suara anak ya. Jadi jumlah yang 25% itu totalnya 108 calon peserta, dan yang perpindahan orang tua dan anak tua 5%, Bapak. 5% itu jumlahnya 22 calon peserta didik. Ya. Nah, jadi dibagi dua, yang 50%-nya itu 11 orang untuk perpindahan orang tua, ya dari 5% itu 11 orang untuk anak guru. Nah, kami tadi sudah sepakat untuk anak guru diutamakan terlebih dahulu anak-anak guru, anak guru-guru SMA 1 Ciranjang. Nah, baru sisanya kita akan merekrut anak guru di luar anak guru SMA 1 Ciranjang. Jadi mohon pengertian Bapak dan Ibu bahwa yang dimaksud anak guru itu adalah anak guru Tinggal yuk, berisikan. Yuk. Si Bapak nanya. Parah si Bapak lagi nih. Nya mendingan cuma lebih halus. Cek. Menghilang, Pak Indra, suaranya hilang. Iya, koneksinya ini. Ini hanya ada tampilan jadwal PPDB aja. Iya, nanti disambung ini. Pak, itu jadikan Bapak. Iya, Pak. Udah nih, Pak, udah terdengar. Suara Pak Indra sudah terdengar. Ya, kita lanjutkan Bapak Ibu. Maaf ada trouble di jaringan saya pada sama ya. Jadi kita tadi sampai pada kuota ya, daya tampungnya 32, 12 rombal, masing-masing 4 jalur itu sudah ditentukan kuota-kuotanya. Jadi Bapak Ibu harus memahami sehingga nanti bisa menyampaikan
permasalahan ini kepada orang tua siswa. Nah, untuk pendaftaran yang sebenarnya Ibu, nanti tanggal 8 sampai tanggal 12 Juni itu untuk jalur prestasi dan jalur Hilang perpindahan lagi. orang tua serta Ada. hilang lagi pada on hilang lagi ya. Halo. Halo. Ada Bu enggak Bu? Ada suara, Kedengaran ada saya kan Bu. ada suara, ada. Ada. Ya. Jadi untuk penetapan kota alhamdulillah sudah nyampe ke distrik. Kita bisa melakukan pendaftaran pertama sekarang dengan tanggal 8 di tahapan sosialisasi kepada orang tua siswa, calon siswa. Nah nanti yang pertama kita dan untuk jalur prestasi, afirmasi, perpindahan dengan jadi bagi Bapak dan Ibu yang ingin melanjutkan memasukkan siswa-siswa melanjutkan putra-putrinya di sekolah kita, ya silakan dahulukan tanggal 8 sampai 12 Juni ya, Juni 12 Juni. Itu untuk ketiga jalur. Untuk zonasi nanti akan dimulai pada tanggal 25 Juni sampai dengan 1 Juli ya. Itu untuk jalur zonasi. Nah, Bapak Ibu, kepanitiaan sudah dibentuk ya. Kepala sekolah selaku penanggung jawab, kemudian ketuanya adalah wakasek kesiswaan, di sana ada sekretarisnya Pak Udin selaku wakasek kurikulum, kemudian kesekretariatan, pendataan dan pelayanan informasi, pengendalian dan layanan pengaduan, itu ada seksi-seksinya. Pelayanan pengaduan itu PPID-nya Pak JM ya, selaku Wakasek Humas yang akan memberikan layanan pengaduan dan informasi kepada masyarakat. Sedangkan untuk tim pengendali COVID-19 itu motornya adalah leading sectornya Pak Deden Royani selaku pembina UKS. Jadi tim COVID-19 juga tetap bekerja sesuai dengan protokol kesehatan. Kita harus melakukan tata cara pendaftaran melalui protokol kesehatan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, perlu diketahui nanti disampaikan kepada orang tua bahwa proses pendaftaran atau PPDB masuk ke SMA itu tidak dipungut biaya pendaftaran ya. Yang sampai nanti ada yang memungut biaya pendaftaran. Tidak dipungut biaya pendaftaran. Semuanya biaya pendaftarannya gratis. Jadi pendaftaran PPDB 2020 ini dan setiap tahun dibiayai dari dana BOS. Ya. Jadi para calon peserta didik tidak diperkenankan untuk menyertakan biaya pendaftaran. Bahkan nanti kalau sudah jelas juknisnya, kalau juknisnya sudah jelas, di bulan Juli sampai Desember nanti itu akan ada bantuan uang bulanan ya. Jadi uang bulanannya akan dibantu oleh pemerintah provinsi. Uang bulanan yang disebut dengan iuran bulanan itu akan dibantu oleh provinsi. Mulai bulan Juli sampai Desember. Mungkin nanti Januari 2021 sampai Desember dan selanjutnya apabila provinsi yang masih kuat keuangannya ya diteruskan. Sekarang karena tahun anggarannya Januari Desember, berarti Juli Desember itu satu semester
ya sudah dianggarkan oleh provinsi. Artinya pihak sekolah tidak lagi memungut SPP atau yang disebut dengan iuran bulanan. Iuran bulanan. Kalau partisipasi nanti urusan komite, nanti apakah kita masih bisa menempuh partisipasi yang dari orang tua, khususnya kelas 10 yang baru masuk. Kalau kelas 3, kelas 2, kelas 3, ya mungkin kalau ada kita komunikasi masalah yang tunggakan-tunggakan. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, PPDB tahun ini ada berbeda dengan tahun sebelumnya ya. Tadi sudah dikatakan agak istimewa karena kita harus memperoleh database, ya database untuk digunakan pada saat validasi pada saat pendataan identifikasi calon siswa. Jadi data identitas siswa itu harus divalidasi melalui database yang akunnya antara akun sekolah dengan akun siswa itu berbeda. Ya. Akun sekolah dan akun siswa berbeda. Nah, siswa itu sendiri ya akan diberi akun. Proses untuk mendapatkan akun siswa itu PPDB, Panitia PPDB Provinsi Jawa Barat akan memberikan akun kepada SMP asal. Jadi Panitia PPDB akan menyampaikan akun ke sekolah-sekolah SMP, SMMTS yang ada di Provinsi Jawa Barat. Nah, nanti SMP harus menyampaikan akun tersebut kepada siswa calon peserta didik. Ya, kemana mereka akan melanjutkan? SMP memiliki kewajiban atau tanggung jawab untuk membantu ya. SMP, MTS, negeri swasta memiliki kewajiban untuk membantu input data calon peserta didik. Karena data-datanya kan ada di SMP, data nilai, ya, nilai raport, data-data profil sekolah, data-data siswa itu ada di sekolah di SMP. Jadi para peserta didik bisa melakukan input datanya secara pribadi atau dibantu oleh sekolah asalnya melalui akun yang diserahkan oleh SMP dan harus diterima oleh siswa. Jadi kesimpulannya bahwa proses pendaftaran tahun ini full daring, ya, prosesnya, alurnya dilakukan oleh siswa calon peserta didik, dibantu oleh SMP asal dengan akun yang dimilikinya, mereka menginput data secara pribadi. Nanti pada tanggal 28 sampai 12 baru data-data yang sudah diinput itu divalidasi oleh sekolah kita, oleh SMA. Jadi SMA menghimpun data dari akun yang masuk. Apa menghilang? Kok menghilang? Ya, suara hilang.
Wuhan. Wuhan. Kadengnya Ya, ya, udah. tahu kadengnya. Suara Pak Epul yang dengar. Wah, di dia mah coret suaranya. Suaranya nggak ada. Kurungkeun atuh atan. Jangan banyak-banyak, nanti nggak dimakan. Sekilo aja. Bonik nih konsentrasi. Meskipun punya yang kayak gitu, Abi bilang masih. Gitu. Atosan ya teh, atosan. Nanti ada babak kedua. Make jum atulah, make jum. Jum mah bener, ayo make nu kieu mah ning kieu. Aduh, nik tarik. Tempat toa. Kapan Nik ganeng wae. toa? Tarik. Toa sok tarik. Tarik wae nik. Hari jum masuk anteng tarak kieu mending kene jum lah. Saya maskernya. Ada trouble kembali ya? Sudah jelas lagi? Sudah jelas lagi? Ya, silakan Pak. Ya. Ya, jadi itu sampai tadi ya, sampai pada proses pendaftaran. Jadi dilakukan oleh siswa, mohon Bapak Ibu memahami, nanti bisa menyampaikan kepada orang tua siswa yang dekat dengan Bapak Ibu, ya, yang memiliki tetangga. Jadi persiapan pendaftaran itu dilakukan oleh peserta didik dengan menyerahkan akun calon peserta didik dari distrik provinsi ke SMP asal, kemudian SMP asal kepada calon peserta didik, dan peserta didik menginput data-data yang bisa dibantu oleh SMP. Ya. Nanti Bapak Ibu, bahwa segala sesuatunya itu divalidasi di sekolah, di kita di SMA, ya, setelah tahapan-tahapan tertentu selesai. Pertama untuk afirmasi, jalur prestasi dan perpindahan orang tua dan anak guru itu 8 sampai 12 Juli. Nah, untuk zonasinya itu dari tanggal 25 sampai 1 Juli. Nah, Bapak Ibu perlu ketahui bahwa untuk afirmasi, ya, untuk jalur prestasi sudah jelas. Prestasinya itu bisa prestasi yang dilakukan oleh perlombaan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan atau Kementerian Pendidikan, dan kegiatan-kegiatan yang di luar Kementerian Pendidikan. Kalau kegiatan lomba-lomba yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan, ya diantaranya meliputi seperti OSN, ya, O2SN, FLS2N, kemudian lomba-lomba yang lainnya yang diselenggarakan oleh pusat, itu bisa dijadikan sebagai dasar untuk masuk menjadi kriteria prestasi di luar di dalam kementerian. Ada juga kegiatan yang dilakukan di luar kementerian, itu seperti kegiatan kepramukaan, kegiatan PML, kemudian kegiatan keagamaan, ya, lomba-lomba keagamaan, Hafiz Quran misalnya. Nah,
yang lomba-lomba non kependidikan, non kementerian juga bisa dijadikan dasar untuk prestasi non akademik, ya. Prestasi non akademik. Kalau prestasi akademiknya tadi lomba-lomba di bidang akademik. Nah, untuk yang hafiz Quran, nah di sini ada sains, ada teknologi, fakuna, seni budaya, ya, olahraga, kemudian kepramukaan, keagamaan, bela negara, palang merah remaja, literasi, bahasa. Nah, itu yang di luar kementerian. Yang hafiz Quran, ya di sini ada kriterianya. Jadi kalau yang misalnya dia memiliki mampu hafal atau hafiz 11 sampai 30 juz, itu sama dengan juara 1 internasional. Kalau ada yang 7 sampai 10 juz, itu juara 1 tingkat nasional. Kalau ada yang 4 sampai 6 juz, itu juara 1 tingkat provinsi. 3 juz itu sama dengan juara tingkat 1 kabupaten kota. Jadi itu aturan-aturan rumus untuk hafiz Quran. Jadi apabila ada yang hafal 3 juz, itu sama dengan juara 1 tingkat kabupaten. Nah, perlu diinformasikan kepada para orang tua. Kemudian untuk jalur afirmasi, Bapak Ibu, di sini jalur afirmasi tidak menggunakan lagi SKTM, tetapi yang digunakan dokumennya adalah dokumen kepemilikan kartu. Yang pertama, Kartu Indonesia Pintar atau KIP. Jadi KIP, kedua Kartu Keluarga Sejahtera, KKS, atau ketiganya Kartu Prasejahtera, KPS, keempatnya Kartu Indonesia Sehat, KIS, kelimanya Kartu Sembako Murah, dan yang keenam Kartu Penangguhan Kemiskinan lainnya sesuai program pemerintah pusat atau daerah. Jadi itu yang digunakan. Nah, bagaimana proses penilaian untuk jalur afirmasi dengan menggunakan kartu itu apabila melebihi kuota yang ditentukan? Leungit deui. Leungit deui. Naon Pak Iep nu leungit. Sorana nih. Suara Pak Iep nu paling keras geuning. Sok aya nama tos normal sorana. Antosan sakedap. Halo. Ya. Dan yang lain, ya. Jadi tadi sudah disampaikan yang afirmasi. Jadi nanti penilaiannya jarak domisili yang dibuktikan dengan kartu keluarga dan KTP. Artinya bahwa si anak tersebut berada di KK atau KTP di mana domisili anak itu berada. Jadi tidak begini, kakaknya misalnya di Bojong Picung, tapi domisilinya misalnya di Ciranjang. Nah itu tidak nyambung. Jadi antara kakak dengan domisili itu anak berada di KK itu. Ya. Jadi domisili itu anak berada di KK di mana mereka bertempat tinggal. Kan? Di kakaknya kalau di Ciranjang ya anak itu berada di Ciranjang. KTP-nya juga sama. Apabila masih ada yang sama, maka yang paling diambil, yang paling menentukan adalah usia yang lebih tua. Itu yang akan diambil oleh panitia. Jadi usia yang lebih tua. Pertama adalah jarak domisili berdasarkan KK dan KTP, di mana anak tersebut tercantum di dalam KK itu yang berada di domisili sesuai dengan KK. Kedua, apabila masih sama posisinya, maka
ditentukan oleh usia yang lebih tua. Nah, itu Bapak Ibu. Yang kemudian yang zonasi, Bapak Ibu. Zonasi itu nanti tanggal 25 sampai tanggal 1. Zonasi tetap juga menggunakan titik koordinat, ya. Jadi Kabupaten Cianjur itu terdiri dari satu zonasi. Tidak seperti tahun yang lalu, zonasinya itu dipisah-pisah. Misalnya dulu tahun yang lalu Ciranjang ada pada zonasi wilayah timur, ya, zonasi 4. Meliputi Ciranjang, Karangtengah, Mande, Sukaluyu, Sukaruwangi, Bojong Picung. Tahun yang lalu. Tahun sekarang satu kabupaten itu zonasinya sama, ya. Jadi dari Cianjur juga bisa sekolah di sini. Hanya untuk bisa diterima di Ciranjang ataupun di sekolah lain ditentukan oleh titik koordinat. Jadi tempat tinggal anak yang terdekat dengan lingkungan sekolah itu yang memiliki nilai tertinggi, ya. Jadi walaupun dari Haurwangi, ya, mau masuk ke sini boleh-boleh saja. Nah, tetapi apabila nanti lebih banyak siswa dari seputar Ciranjang itu kedelet, ya artinya zonasinya tidak memenuhi syarat. Oleh karena itu zonasi yang ditentukan oleh titik koordinat. Nah, syaratnya pendaftarannya menggunakan KTP dan kartu keluarga di mana siswa tersebut bertempat tinggal. Jadi apabila ada yang merubah domisilinya, misalnya dari Haurwangi ke Ciranjang karena ingin dekat, nah terpaksa perpindahan domisili itu harus disertai dengan bahwa calon siswa tersebut tercantum di dalam kartu keluarga dan KTP-nya sesuai dengan alamat di mana anak itu berdomisili. Ya. Jadi tidak masing-masing kartu domisili, sedangkan kakaknya di Haurwangi domisili Ciranjang. Anak tidak tercantum di dalam kakak yang di Ciranjang. Itu nanti tidak bisa. Karena titik koordinatnya yang ditentukan berdasarkan dari kartu keluarga dan KTP di mana anak itu berdomisili. Paling dekat ke sekolah, zonasinya paling dekat, maka memiliki nilai yang lebih tinggi dari yang lain. Itu Bapak Ibu yang saya hormati. Nah, mohon hal ini disampaikan pula kepada para siswa, calon peserta didik. Nanti juga Bapak Ibu harus ikut bersama-sama menyampaikan informasi ini yang tepat dan benar. Karena Bapak Ibu adalah warga SMA 1 Ciranjang, diminta bantuannya dengan keikhlasannya. Apabila ada yang menanyakan tentang tata cara PPDB tahun ini, apakah langsung ke SMA Ciranjang ataupun melalui tadi akun yang dimiliki oleh siswa, nah silakan Bapak Ibu sampaikan, ya, bahwa tata caranya itu sekarang adalah awalnya peserta didik calon siswa yang akan mendaftar menginput dulu data-data yang dimiliki, ya, seperti ijazah, kemudian akta kelahiran, kartu tanda penduduk, ya, kartu keluarga, kemudian data nilai rapor semester 1 sampai semester 5, dan persyaratan lainnya yang dibutuhkan, ya, oleh calon peserta didik kemana dia akan masuk jalur. Nah, itu harus di-input data-datanya oleh calon peserta didik yang dibantu oleh SMP asal. Nah, apabila nanti ada yang tidak jelas, silakan menanyakan ke Media Center SMA 1 Ciranjang, ya, PPID dan panitia PPDB yang ada di sekolah dengan memenuhi ketentuan-ketentuan protokol kesehatan dalam rangka pemulihan jaringan COVID-19 supaya kita tidak mendapatkan disalahkan, ya, tidak disalahkan bahwa kita tidak memenuhi
Nah itu ya Bapak Ibu ya, mudah-mudahan nanti Bapak Ibu bisa memahami. Nah, kalau Bapak Ibu ingin memahami, minta brosur lewat WA, lewat WA grup kepada panitia, sehingga Bapak Ibu nanti bisa memahami, kemudian bisa menyampaikan. Kalau bisa memahami, insya Allah bisa menyampaikan kepada calon siswa yang ada di daerah Bapak dan Ibu. Ya. Volume. Yang diharapkan Bapak Ibu, ini oleh Ayo. halo, kedengar? Ya, ada hal yang perlu diperhatikan bahwa Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu membantu, diminta bantuan, diminta penjelasan, Bapak Ibu tanpa pamrih ya, jangan memberikan janji-janji untuk bisa menolong masuk ke SMA Ciranjang dengan alasan itu ini, dengan janji-janji itu ini. Tidak boleh Bapak Ibu ya. Kita ini transparan, kita ini sudah jelas, alurnya sudah jelas. Ya kalau mau membantu silakan dengan ikhlas saja. Jangan sampai nanti membuat sekolah kita kurang bagus di mata dinas pendidikan kalau kedengaran misalnya ada yang memanfaatkan situasi seperti ini ya. Jadi diharapkan bantulah dengan sepenuh hati dan ikhlas, jangan sampai nanti menjanjikan sesuatu. Karena siapapun tidak bisa memberikan bantuan ya, bantuan untuk masuk baik di jalur prestasi maupun di jalur zonasi, terkecuali ya mereka jauh didekatkan, dilengkapi persyaratannya ya. Persyaratannya lengkapi. Nah, jadi semuanya kan dilakukan oleh siswa. Kita tidak bisa membantu apa-apa karena passwordnya siswa itu yang punya, kita juga tidak bisa membuka. Ya, nah dari prestasi juga, dari afirmasi kita harus selektif. Ya, jangan sampai ada siswa atau orang tua siswa yang mampu masih menggunakan jalur afirmasi ya, karena terbatas ya. Jangan ada yang prestasinya asal-asalan sehingga sekolah kita memiliki prestasi yang kurang baik di akademik maupun di non akademik. Nah, itu Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan ya pada kesempatan ini. Kalau ada yang mau namakan nanti dari Wakasek Kesiswaan dari ketua silakan ya, dari ketua. Slide-slide-nya sudah disampaikan nih lewat ikon kita. Nah, terakhir saya kepala sekolah ya sehubungan dengan kita akan mengakhiri bulan puasa Ramadan ya di tahun ini, saya secara pribadi dan kedinasan dan sama keluarga ya mohon maaf ya lahir dan batin. Taqabbal minna wa minkum zamana wa syamakum. Nanti mohon maaf lahir batin Bapak Ibu ya. Mohon maaf ya, mohon dimaafkan segala kesalahan saya baik secara sengaja, tidak sengaja, secara terasa atau tidak terasa ya. Bapak Ibu baik dari perkataan saya, dari muka ataupun peringkai saya ya. Itu mohon dimaafkan lah. Insya Allah Bapak Ibu juga apabila ada hal-hal yang senantiasa membicarakan yang baik-baiknya tentang kepala sekolah atau menyinggung saya baik dalam hati ya atau mengomongkan baik dalam hati maupun terang-terangan atau di dalam grup yang lain ya insya Allah maafkannya karena kita itu sesama manusia, sesama umat harus saling memaafkan dan membebaskan atau segala kehilapan kesalahan kita karena tidak kalau dalam suatu pergaulan pasti ada saja. Dan mohon maaf pula Bapak Ibu ya itu yang baru bisa kami berikan ya di akhir tahun ini karena pandemi COVID-19 ini masih berpengaruh terhadap ekonomi ya, berpengaruh terhadap politik, terhadap sosial, terhadap agama, budaya dan sebagainya, terutama terhadap ekonomi, sehingga
ya ekonomi keuangan sekolah tidak memungkinkan untuk membayar honor Bapak Ibu di bulan Mei ini, ya mohon maaf, ya kami juga sama-sama merasakan tidak menerima di bulan Mei ini. Kecuali kami kemarin mendahulukan yang ada sisa uang, mendahulukan bagi yang non PNS, ya baik guru maupun PU, Camaka, karena mereka memang betul-betul sangat membutuhkan, tidak punya penghasilan dari sana sini. Kalau kita kan alhamdulillah ya, setelah THR dari sekolah, ada TPP, ada MAMIN, ada THR dari pemerintah pusat dari gaji, alhamdulillah sebesar gaji yang kita terima bulanan bersih. Mudah-mudahan nanti dari provinsi, mudah-mudahan ya, ada juga, mudah-mudahan kita berharap sih, boleh berdoa saja, mudah-mudahan provinsi masih bisa memberikan THR yang ke-14 ya. Dan mudah-mudahan juga Bapak Ibu proses ulangan daringnya nanti daringnya bisa berjalan lancar sehingga siswa nanti diharapkan dihimbau oleh para wali kelas untuk membayar terlebih dahulu ya sisa-sisa keuangan sebelum ulangan daring untuk kenaikan kelas ke kelas 11 dan kelas 12 melalui daring. Nah, silakan dihimbau oleh Bapak Ibu. Mudah-mudahan bisa masuk kan uang ya. Kalau masuk, insya Allah nanti akan dibagikan kepada Bapak dan Ibu ya, sesuai dengan kalau misalnya cukup 1 bulan ya 1 bulan dibayarkan. Kalau tidak ya kalau bisa cukup 2 bulan, alhamdulillah sesuai dengan kemampuan yang masuk dari siswa. Insya Allah saya selama ini sudah berjuang, berusaha ya membuktikan kebutuhan Bapak Ibu, kebutuhan sekolah dan lain-lain. Saya pun sudah sebijak mungkin ya, sudah sehati-hati mungkin di dalam menggunakan keuangan sekolah. Kemudian Bapak dan Ibu bisa memahami dan silakan ikut sama-sama mendorong kepada para siswa untuk senantiasa mengingatkan kembali, ya, diingatkan kembali bahwa walaupun daring, ulangan itu membutuhkan biaya, ya, membutuhkan dana untuk pemeriksaan, untuk pembuatan soal, untuk teknisi dan sebagainya. Walaupun kalau untuk pengawasan mungkin tidak terjadi pengawasan karena kita kan di rumah. Jadi nanti mungkin bentuk lain yang digunakan. Itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Ya, selamat menunaikan ibadah puasa pada hari ini. Semoga sampai nanti pada jam waktunya berbuka puasa ya. Dan semoga puasa kita sampai pada tanggal 1 Syawal ya, 1441 Hijriah ya, tahun 2020. Mohon maaf atas segala kesalahan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangga Pak Ketua, dilanjutkan Pak Ketua. Pak Ketua, silakan dilanjut. Kalau masih ada yang mau disampaikan, Pak Iful. Boleh bertanya, Pak? Oh, boleh, mangga Bu, silakan Bu. Mohon maaf, selamat siang. Selamat Ini siang. Pak, tadi Bapak katakan kalau afirmasi bukan dengan SKTM, tapi dengan kartu ya Pak ya? Iya. Nah, kebetulan saya ada orang tua yang waktu kemarin itu karena kayak saya nggak ngerti, jadi saya anjurkan SKTM. Karena apa? Mereka tidak punya kartu, Pak. Beberapa kartu-kartu yang tadi Bapak ungkapkan, termasuk kartu Indonesia Pintar, tidak punya dari SD sampai SMP-nya. Nah, apakah masuk SMA itu dibuat di SMA atau bagaimana, Pak? Barangnya ku bendahara, salah bos cair. Makasih Bu, pertanyaannya bagus. Jadi memang tahun ini Bu, keluarga ekonomi tidak mampu. Jadi dipaten. Mana tuh dia tuh? Di peserta dibuktikan dengan kepemilikan dokumen program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu dari pemerintah
seperti, jadi SKTM itu tidak ada di sini, Bu. Seperti KIP, KKS, KPS, KIS, dan sembako murah, atau yang lainnya, atau kartu penanggulangan kemiskinan lainnya sesuai program pemerintah pusat atau daerah. Nah, silakan Ibu kalau misalnya tidak punya salah satu yang dari 5 ini, yang 6, kartu penanggulangan kemiskinan lainnya, ya, yang dibuktikan dari program pemerintah atau pemerintah pusat atau daerah. Jadi sementara ini kita berpegang dulu kepada petunjuk teknis dari Dinas Pendidikan Provinsi bahwa yang dipakai itu adalah kartu-kartu yang tadi disebutkan. Tapi apabila nanti kuota tidak memenuhi, ya mudah-mudahan saja nanti masih ada kuotanya, tidak terlalu banyak. Hanya diusahakan, Ibu, memiliki kartu-kartu yang disebutkan tadi, ya. Salah satunya aja. Ya. Kalau SKTM, nanti bisa disebut dengan kartu penuntasan kemiskinan lainnya, ya mudah-mudahan saja, tapi harus disesuaikan, dibuktikan dengan keterangan dari pejabat setempat, baik kelurahan maupun kecamatan. Yang penting yang 5 atau 6 tadi saja, Dus, patokannya, Bu, ya. Patokannya yang tadi dulu, jadi belum bisa memutuskan bahwa SKTM itu bisa, tapi di sini baru ada yang 5 atau 6, yaitu kartu penanggulangan kemiskinan lainnya, ya, serta program pemerintah pusat atau daerah. Mudah-mudahan itu bisa, harus jelas, Bu, harus jelas, ya. Ya itu, Bu. Tapi mohon maaf, Pak. Mereka ada 2 orang yang ngomong ke saya, kebetulan mereka itu tidak pernah punya kartu itu katanya, dari mulai SD anaknya itu. Jadi mereka memang keluarga yang kurang, mohon maaf ya Pak, kurang mampu. Tapi pada saat pengajuan tidak pernah ACC oleh sekolahnya, dari mulai SD, SMP itu katanya gitu. Ya coba Ibu nanti kalau misalnya itu kartu itu tidak bisa menguatkan, coba Ibu daftar dulu ke jalur zonasi aja nanti, ya. Karena sekarang kan yang zonasi atau afirmasi tetap dia akan ada kebebasan SPP semua kan. Uang iuran bulannya kan akan bebas semua nanti, baik yang afirmasi maupun yang zonasi. Nah, kalau nanti misalnya dia benar-benar tidak mampu disurvei, nah bisa aja nanti dipindahkan ke jalur afirmasi nantinya. Gitu. Jadi UDP misalnya ya paling UDT-nya nanti berapa kemampuannya gitu. Sesuai dengan komitmen dengan komite sekolah nanti. Ya. Sementara itu aja, Bu. Jadi kalau memang kartu itu belum bisa menguatkan untuk masuk ke afirmasi, didorong untuk masuk jalur zonasi saja dulu, Bu, ya. Ya, makasih Pak. Nanti soalnya sampaikan. Kan mempengaruhi tempat tinggal kan. Ya, makasih Pak. Nanti diinformasikan ke orang tua. Iya. Ada lagi silakan Bapak Ibu. Ada lagi yang bertanya? Kalau tidak ada, kembali ke host, silakan. Pak Ibu ada yang sampai tambahkan? Bapak-bapak pada tidur nih. Ibu-ibu pada masak ya. Sambil masak juga bisa, Bu, nggak apa-apa. Sambil masak, persiapan buka puasa, sambil santai, Bapak-bapak. Pak Yep, mana Pak Yep? Pak Yep, mana Pak Yep? Ayo, Bu Rome. Ya, Pak Yep, silakan ada yang mau ditanyakan, Pak Yep. Pak Yep sudah buka di sana, Pak Yep? Belum, Pak. Sudah waktu buka sama Pak Yep ya, belum waktu buka. Ini saya minta ini aja, Pak. Halo? 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 Ada suara, ada sok.
Assalamualaikum. Di Cianjur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini paling juga minta ini yang Bapak terangkan itu kalau lebih mudahnya di share ke info, terutama yang afirmasi. Di daerah saya banyak yang daftar secara afirmasi, jadi supaya ketahuan persyaratannya gitu. Ya, terima Pak. Untuk data sosialisasi, insya Allah nanti di-share di info resmi ya. Jadi sekali lagi Bu Niknik, untuk afirmasi khusus yang punya KIP, KIS, PKH, dan lain sebagainya. Karena di web tidak ada untuk upload SKTM, jadi tidak bisa. Ya. Ya nanti disampaikan Pak Epul. Ya, terima kasih. Dikira setelah Epul, ya. Pak Saiful, halo. Dikira bisa di SMA diuruskan. Kalau KIP bisa itu nggak? Desa, ya, bukan SMA. Harus si Ibu Citra osok ngurus-ngurus itu karena udah ada udah punya gimana? Mencairkan uang saja itu. Oh begitu. Yang sudah punya ya kartunya. Untuk yang tidak punya kartu, KIP dan lain sebagainya, silakan daftar di jalur zonasi. Karena semua jalur juga bebas nanti UDB ya. Semua jalur ini hasilnya akan dirapatkan setelah verifikasi tanggal 15-17 Juni akan dirapatkan dengan Dewan Guru. Jadi untuk tahap pertama ini oleh sekolah. Jadi sekolah itu hanya menerima input data yang telah diinput oleh operator SMP, diverifikasi, kemudian datanya ditetapkan melalui rapat Dewan Guru, ditandatangan, disampaikan ke distrik, diumumkan. Jadi begitu protokol PPDB tahun ini. Silakan ada pertanyaan. Pas. Ya, silakan. Kalau tidak ada, mungkin rapat dicukupkan sekian. Pak Humas, mana Pak Humas? Ngaduk Humas mah. Yang harus diketahui, ini ada misinformasi. Jadi ketika sampai tanggal 6, orang tua ataupun SMP kesulitan daftar. Jadi mereka tidak bisa daftar. Itu dikarenakan web provinsi belum buka. Jadi bukanya itu sesuai jadwal 8 sampai 12 Juni untuk tahap pertama, yaitu jalur afirmasi, perpindahan, anak guru, dan prestasi. Untuk yang zonasi bisa daftar yaitu tanggal 25 Juni. Baru bisa daftar.
Demikian Ibu Bapak Guru. Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup saja rapatnya. Bagaimana? Tidak ada pertanyaan? Hasil rapat di WA-kan ya. Ya, siap. Ya tos warak. Nuju ngabakar ikan. Sik. Serbu. Hoyong ngagoreng. Hoyong ngagoreng. Untuk Hoyong anak ngagoreng emping cacan ayam. PU di SMA ini, Pulang silakan nih, pakai jalur anak guru, ya. Jadi nanti kalau kesulitan, bawa ke panitia akun user dan passwordnya. Bisa datang ke sekolah. Kita operator SMP-nya punya sekolah. Iya. Silakan berkonsultasi dengan panitia di SMA. Demikian rapat kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi Uang wabarakatuh. duduk diambil di mana? Di pasar, Bu. Uang duduk diambil di mana? Uang duduk langsung diambil Pak Umas, mangga Pak Umas. di dompet masing-masing. Buka bersama Umas di rumah. ngaduk wae. Umas ngaduk wae atuh di dieu mah. Sare ayo mah. Sare. Ngorongkeun. Sare ayo mah lah. Humas dipotong honorna. Tunduh. Aduh. Tunduh lah, geus lah beres lah, balik. Kumas eueuh gairah euy. Balik. Honoran balik. Itu kepala sekolah mah. Nek tak naon dah. ADF biasa masak jayagikeun uang duduk. Oh iya, Om Bre. Nama terus di pasian online gratis. Nganggo XL, teu nganggo Telkomsel. Naon? Baru bacaan jadi miskin kayak. Nu saya mah geus kadaluarsa 28 Februari. Naon? Halo. Kumaha Bu Ati? Balungan dios. Ya, mohon. Ya. Pas beres rapatna aja ya. Nik. Kenapa? Beres rapat. Apa? Uang duduk kayak uang kertas jeung uang logam. Karek narima THR, makanya duitnya teh. Bisa Pak Ibu. Bertanya. Mereka narima THR nek kudu duit. Bisa Pak Ibu. Dulu bah ikhlas ayeuna mah. Pak Umas. Kunaon tara komplitnya? Benar. Tara komplit rapat-rapat kieu teh. Rapat-rapat kieu teh tara komplit orangna. Anu bogaan duit pungkul ieu mah nu rapatna ge. Leguk. Anu teu bogaan duit mah saricing we di imah. Asa
tegep Nik, sudahan, Nik. Sudahan, cenah. Pateman, nih, barengan. Masak. Masak, ayo masak. Oh, balik. Assalamualaikum. Atuh tutup atuh, Pak Ketua. Tutup. Oh, Mana sih Pak Ketua? Ketua, mana sih? Oh, geus paralel atuh mah. Di Pareman. geus balik. AJM rapatna tos. Tos. Atos. Bos. Abdi Pak ngisi anjur aja. Ya. Oh. Mau libera honor tah. Itu rame Mau tuh. libera ongkos. Ya. Ya gitunya. Assalamualaikum. Stop. Padahal pamit dulu abdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telepon kenapa? Ada 8 yang keluar luar. Iya. Iya, Pak. Pak.
Ada kumaha ke rapat ya ibu tuh bisa asup ya mah udah asup. Tapi jadi gitu. Ada suaranya. Mana? Biasa-biasa. Soalnya keluar kumaha sir? Ya kak. Mati kalau ya kan apa? Udah pakai headset nanya. Santai deh. Nggak ada suaranya.